Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Biomedik akan menjelaskan tentang DNA dan juga RNA. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, yaitu Saya Ada Azahinianti. Saya Vita Istiawati. Saya Mazraatul Khairul Umma. Saya Safira Intanazia. Saya Usratul Rahmah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian nukleotida. Jadi nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Nukleotida tersusun dari 3 subunit. Yang pertama, gugus basa nitrogen heterosiklik. Yang kedua, gula pentosa. Yang ketiga, gugus fosfat. Nukleotida berperan penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Nukleotida mengandung energi kimia dalam bentuk nukleotida trifosfat, yaitu adenosina trifosfat atau disebut ATP, guanosina trifosfat atau disebut GTP, sitidina trifosfat, dan uridina trifosfat atau disebut UTP. Pengertian DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Informasi genetik yang terdapat dalam DNA diturunkan oleh orang tua atau induk ke generasi berikutnya melalui reproduksi. DNA tersimpan di dalam nukleus sel dan sebagian kecil bisa ditemukan di mitokondria. Kemudian, basa nitrogen yang ada pada DNA terdiri atas 4 bagian, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. DNA merupakan polimer nukleotida, artinya rantai DNA berbentuk heliks ganda atau double helix terdiri atas senyawa organik nukleotida yang berulang-ulang dan tersusun rangkap, seperti gambar di samping. Selanjutnya, pengertian RNA. RNA atau ribonukleot acid merupakan molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA terdiri dari banyak jenis, namun terdapat 3 yang paling umum. Pertama, itu ada messenger RNA atau mRNA, kedua ada RNA transfer atau tRNA, ketiga ada RNA ribosom atau rRNA. Selanjutnya ada organisme seluler menggunakan RNA duta untuk menyampaikan informasi genetiknya menggunakan huruf G, U, A, dan S untuk menyampaikan basa nitrogen guanin, urasil, adenin, dan sitosin yang mengarahkan sintesis protein spesifik. Selanjutnya ada struktur RNA yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotidanya memiliki gugus fosfat, gugus pentosa, dan gugus basa nitrogen. Nah, polimer-polimer yang tersusun dari ikatan itu berseling-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dan gugus pentosa dari nukleotida lainnya. Baiklah, kita akan masuk pada perbedaan antara RNA dan juga DNA. Ada beberapa perbedaan antara RNA dan juga DNA. Perbedaan yang pertama ada pada letak, di mana DNA ada pada nukleus, mitokondria, dan juga kloroplas, sedangkan RNA berada pada nukleus, ribosom, dan juga sitoplasma. Kemudian rantai DNA berbentuk ganda dan juga panjang, sedangkan RNA berbentuk tunggal dan juga pendek. Perbedaan selanjutnya ada pada fungsi, di mana DNA memiliki 2 fungsi, yaitu hereditas dan juga sintesis protein, sedangkan di RNA hanya sebagai sintesis protein. Yang selanjutnya, perbedaan gula pentosa, di mana di DNA mengandung 2 deoksiribosa dan sedangkan di RNA hanya mengandung ribosa.
Yang selanjutnya ada basa nitrogen. DNA dan juga RNA memiliki basa nitrogen yaitu purin dan juga pirimidin. Purinnya itu ada kode A dan juga kode G atau biasa kita ketahui dengan adenin dan juga guanin. Sedangkan untuk yang pirimidin sendiri itu ada kode T, dan untuk yang DNA ada kode T dan juga C atau timin dan juga sitosin. Sedangkan di NRA itu pirimidinnya ada kode U dan juga C atau urasil dan juga sitosin. Kemudian dari kadarnya, DNA ini kadarnya tetap atau tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein. Sedangkan untuk RNA sendiri itu berubah-ubah karena dia dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Dan yang terakhir itu tergantung berdasarkan dengan jenisnya. Untuk yang DNA sendiri itu ada dua, yaitu DNA sense atau kodogen dan juga antisense. Dan untuk RNA itu jenisnya ada mRNA, rRNA, dan juga tRNA. Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.